فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر Sadaqallahul azim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah duha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Utamanya adalah kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan kesehatan, dan juga kenikmatan bisa umur yang panjang sehingga Allah sampaikan kita pada bulan Zulhijjah pada hari ini 10 hari pertama di bulan Zulhijjah yang begitu mulia. Ini adalah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah kita akan melanjutkan agenda kajian pekan kita, kajian kuliah duha kita. Yang hari ini insyaallah materi akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Ulil Albab LC. Hari ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan bulan Zulhijjah dan ibadah-ibadah di dalamnya. Mari kita buka kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda berikutnya adalah agenda tilawah yang akan dibacakan oleh adik kita Haura. Silakan, Haura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'ash syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adzira la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza
تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. Jazakallahu khair. Terima kasih dari kita saudara yang telah membacakan surat Al-Qiyamah. Silakan bacakan terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus. Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan dan bulan pun telah hilang cahayanya, lalu matahari dan bulan dikumpulkan, pada hari itu manusia berkata, "Kemana tempat lari? Tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu." Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya, jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan ini. Kemudian sesungguhnya kami akan menjelaskannya. Tidak, bahkan kami mencintai kehidupan dunia dan mengabaikan kehidupan akhirat. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, memandang Tuhannya, dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dibalas. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.
karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul dan tidak mau melaksanakan salat. Tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong. Celakalah kamu, maka celakalah. Sekali lagi, celakalah kamu manusia, maka celakalah. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian, berkuasa pula menghidupkan orang mati? Shadaqallahul Azim. Semoga bacaan Al-Quran bagi yang baca dan bagi kita yang mendengarkan bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agenda berikutnya adalah agenda materi yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Ulil, yang hari ini kita masih membahas tentang yang berkaitan dengan bulan Zulhijjah. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. La uqsi thana'an 'alaika anta kama athnayta li nafsik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima 'adada ma ahata bihi ilmuhu wa khata bihi kalamuhu wa ahsahu kitabuhu. Waradallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala sahabati ajmain wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma hadina wa hdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad faza muttaqun. Para jamaah kuliah duha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah pagi ini kita masih dipertemukan kembali, dan alhamdulillah pagi ini kita masih mendapatkan anugerah yang sangat istimewa, di mana kita oleh Allah telah dimasukkan ke dalam hari-hari yang menurut ilmu ini sangat istimewa, yaitu awal bulan Zulhijjah. Ketika kita membaca ayat yang ada di akhir surat Al-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun,
Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ketika kita akan memasuki ibadah, maka ada keterkaitan terkait dengan ibadah yang akan kita tunaikan. Salah satu keterkaitan itu adalah terkait dengan waktu. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang ibadah yang terkait dengan waktu. Meskipun memang secara umum di ayat Az-Zariyat tadi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Ayat ini menunjukkan ibadah itu bukan hanya di waktu-waktu tertentu, tetapi sepanjang hayat kita di bumi ini. Lalu Allah mendetailkan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya adalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Ini menunjukkan dan sekaligus menegaskan bahwasanya memang kita diciptakan di bumi ini hanya untuk mengabdi, hanya untuk pengabdian. Dan ilmu ini, pengetahuan ini atau info ini, semua kita sudah dapat, sudah lama sekali kita dapat. Cuma kita tidak tahu atau mungkin kita belum mengevaluasi info ini sudah saya apakan gitu ya. Itu terkait dengan respon. Nah, respon ini terkait dengan hidayah, terutama hidayatul taufik, yaitu sejauh mana kita merespon ilmu yang sangat agung ini sedemikian rupa ya kan. Nah, level-level hidayatul taufik sesuai dengan penjelasan dari Allah tentang golongan-golongan itu ya. Misalnya di surat Al-Waqiah ada Al-Muqarrabun, ada Ashabul Yamin, ada Ashabus Shimal. Itu menjelaskan tentang level hidayatul taufik. Ada yang orang mendapatkan porsi hidayah taufiknya itu sangat sempurna sekali, yaitu Al-Muqarrabun, yang diantara mereka dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allah menjanjikan untuk beliau bagi umatnya 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azabnya. Artinya betul-betul surplus ya, tanpa hisab, tanpa azab. Nah, sementara golongan yang kedua, Ashabul Yamin, ini harus masuk surga juga, tapi ada hisab. Hanya hisabnya menurut istilah Allah adalah yuhasabu hisaban yasiru, dihisab dengan hisab yang mudah. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan lebih detail lagi, yang dimaksud dengan hisab yang mudah adalah al-ardu. Apa al-ardu itu? Al-ardu itu nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berbicara kepada setiap mukmin yang masuk zona ini dihisab dengan hisab yang mudah. Allah akan tunjukkan kepada orang yang beriman ini, "Hei fulan, bukankah engkau pada tahun sekian, bulan sekian, pada hari ini, pada hari sekian, ya kan, jam sekian engkau berbuat dosa?" Allah tunjukkan itu rapotnya. Ketika Allah sebut dosa itu, maka orang yang beriman itu langsung wajahnya pucat, malunya minta ampun, sangat malu sekali. Waduh, susah untuk dibayangkan, betul-betul ditunjukkan.
Akhirnya orang yang beriman itu mengakui, "Na'am ya Rabb, iya, saya mengerjakan itu." Lalu Allah tunjukkan lagi di halaman, rapotnya dibuka selembar-selembar. "Bukannya engkau berbuat seperti ini?" "Iya." Buka setiap halaman, dibuka. "Bukankah engkau berbuat dosa ini?" "Iya." "Iya." Masya Allah, itu sampai halaman-halaman dosa itu selesai, Mas. Kira-kira berapa lama nggak tahu kita. Dan itu sendiri-sendiri, kira-kira perlu waktu berapa lama masing-masing. La haula wala quwwata. Sampai ketika orang beriman itu meyakini kalau dirinya itu binasa, karena semuanya terekam, semuanya terekam. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Makanya tidak ada satu perbuatan pun yang baik, yang buruk, yang faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau orang itu berbuat kebaikan, meskipun sekecil apapun, dia akan melihat balasan kebaikan itu. Betul-betul dia akan lihat. Allah akan tunjukkan kepadanya. Begitu juga ketika seseorang mengerjakan keburukan, maka keburukan itu bala akan dibalas oleh Allah dan dia akan melihat itu. Sekecil apapun, misqala dzarratin khairan yarah, syarran juga yarah. Ini ketetapan, Mas. Ini ketetapan. Maka muamalah kita kepada Allah, seharusnya ilmu ini kita pakai. Kalau kita bermuamalah kepada Allah, itu Masya Allah. Jangan hanya orientasinya yang besar-besar saja. Ya kan? Tapi dari yang kecil-kecil, ya kan? Semua kebaikan kita berusaha untuk mengambilnya, ya kan? Semaksimal yang bisa kita usahakan. Nah, ketika orang yang beriman ini sudah meyakini dia akan binasa, udahlah susah. Nggak selamat lah kira-kira begitu. Apa coba di ujung Allah Subhanahu wa taala memberitahu, "Aku telah menutup info ini." Ya kan? Allah lindungi. Artinya dosa-dosa ini tidak dibongkar di bumi sehingga mempermalukan dia. Makanya kalau kita berbuat dosa, lalu nggak ada orang yang tahu, itu artinya Allah menjaga kehormatan kita. Jangan oleh Allah disembunyikan, malah kita umumkan. Ya kan? Ya sudah, kalau sudah begitu, kamu sendiri yang membinasakan diri kamu sendiri. La haula wala quwwata illa billah. Dan kita hidup di zaman di mana orang itu suka mengumumkan dosa-dosanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Kok bisa ya? Seharusnya itu apa? Dia mengerjakan dosa itu malu. Lalu lebih malu kalau ada yang tahu. Nah ini malah dia senang, dia suka. Lalu kalau orang lain tahu, malah dia bangga. Betul-betul. Saya nggak tahu itu situasi seperti itu, jiwanya kayak begitu itu. Alhamdulillah, semoga kita dijaga semua, Pak. Jadi ketika orang mukmin itu meyakini akan binasa, Allah menyampaikan, sebagaimana aku telah menutup ini, menjaga dosa-dosa kamu, maksudnya tidak dibongkar di dunia. Maka ketika di akhirat, bukan tidak dibongkar oleh Allah, hanya dikasih tahu, dan itu personal sifatnya. Hanya antara Allah dengan orang yang beriman itu. Karena aku dulu sudah menutup ini, maka sekarang aku ampuni. Jadi yang ditutup itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah wajahnya itu antara malu, senang, gembira, campur aduk ya mbaknya. Nah itulah namanya yuhasabu hisaban yasir. Dihisab dengan hisab yang mudah. Itu maksudnya seperti itu bentuk hisabnya. Kalau yang rombongan yang pertama itu tanpa hisab, tanpa azab. Coba pilih yang mana? Pilih yang mana, Bu? Tanpa hisab, tanpa azab. Kalau pertanyaannya pilih yang mana? Pasti kita pilih yang tanpa hisab. Itu kalau yang ditanya mulut.
Karena mulut itu tidak berakal, Pak. Mulut itu hanya omong saja. Tapi kalau yang ditanya itu hati, Masya Allah, hati. Karena di dalam hati itu ada iman, tapi ada juga nafsu. Dan dua ini, kalau kita tidak tahu dua ini, terus ada pergolakan di dalam hati kita itu. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari pergolakan itu terjadi. Kalau kita menganggap hidup ini damai-damai, apalagi Belanda masih jauh, itu berarti kita tidak mengerti hidup seperti yang dijelaskan oleh kitabullah. Tidak mengerti hidup dalam arti ada neraka, ada surga, itu terkait dengan dada kita langsung, Bang. Kesuksesan kita selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga itu karena kesuksesan kita dalam memenangkan pertempuran di zona yang tidak nampak itu, Pak. Sebenarnya di situ. Maka sangat naif sekali kalau kita tidak memberikan porsi yang cukup, ya. Karena pertempuran itu sebelum di zona di luar diri, ya kan? Maka pergolakan itu ada di dada kita. Ketika kita akan memilih saya mau berbuat baik atau berbuat buruk, itu pergolakan awal itu. Saya mau berbuat baik atau berbuat buruk. Akhirnya Allah takdirkan sukses. Sukses untuk memilih. Hati kita memilih berbuat baik. Itu sudah, itu kesuksesan itu. Jangan kita menganggap itu sesuatu yang ringan. Enggak. Secara ilmu, ketika hati kita itu sudah berniat untuk berbuat baik, itu terjadi setelah adanya pertempuran dan kita memenangkan tahap awal itu. Karena fakta ilmiahnya Allah sampaikan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dua-duanya dibuka oleh Allah. Allah memberikan ilham kepada hati ini, kepada jiwa ini. Dua, takwa dan fujur. Dan Allah sudah ngasih kebebasan untuk memilih salah satu dari kedua-duanya. Ketika kita menjatuhkan pilihan untuk berniat berbuat baik, mengerjakan kebaikan, dan itu dimulai dengan niat berbuat baik, itu sudah merupakan istilah menurut saya, ini kesuksesan yang sesungguhnya tahap awal. Kesuksesan ukhrawi, akhirat. Meskipun kita masih di dunia, tapi ini kesuksesan ukhrawi. Kenapa kesuksesan ukhrawi? Karena terkait dengan urusan pahala, Bu. Dan pahala itu gaib. Dan itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisinya. Dan zona ini hanya bisa kita masuki kalau kita itu percaya. Ya kan? Kalau kita nggak percaya, nggak akan memasuki zona itu. Man hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanah kamilah. Siapa yang berniat berbuat baik dan dia belum mengerjakannya, maka Allah telah menetapkan untuk orang itu di sisi Allah. Itu menunjukkan Allah sangat menjaga aset itu, Pak. Jadi aset kita yang sesungguhnya adalah dimulai dari niat hati untuk mengerjakan kebaikan. Memang aset ini bukan kita yang nyimpen, ya kan? Makanya hati-hati dengan akal hati kita dikuasai oleh pikiran. Aset saya properti, properti. Bukan aset kita itu aset yang akan kita berikan kepada ahli waris kita. Kalau kita meninggal dunia, apa bermanfaat untuk saya atau untuk dia, nggak tahu menau kita, Pak. Bisa jadi kita meninggal lalu keluarga kita ribut. Kalau ribut memang ada manfaatnya. Itu menjadi fitnah. Kalau tahu begini, nak. Udah dari dulu saya serahkan sama DKM, ya kan? Allah. Kalau tahu, kalau sudah serahkan sama DKM fisabilillah, apa yang terjadi? Nah, di sini kita membaca hadis Imam Bukhari. Apa coba?
Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Saya akan biar cepat ya, saya akan baca terjemahannya saja di sini. Kuda itu ada 3 atau untuk tiga orang. Yang pertama adalah kuda bagi orang tersebut adalah menjadi sumber pahala. Kuda yang akan menjadi sumber pahala bagi orang tersebut. Yang kedua adalah walirajulin sitrun. Sitrun itu kuda itu menjadi apa? Penutup. Nanti penutup ini dijelaskannya apa? Ada penjelasan selanjutnya. Dan yang ketiga, orang yang memiliki kuda, tapi dengan kuda ini dia menghasilkan dan mendapatkan dosa terus-menerus, ya kan? Lalu penjelasannya adalah, adapun seseorang yang mendapatkan pahala dari kudanya adalah seseorang yang mengikat kudanya itu di jalan Allah. Jadi dia betul-betul mempersembahkan kudanya untuk di jalan Allah. Dia menggembalakannya di padang rumput atau di perkebunan dalam waktu yang lama. Apa yang terjadi pada kuda itu selama ia di padang rumput atau di perkebunan tersebut, maka hal itu menjadi kebaikan-kebaikan bagi pemiliknya. Jika masa penggembalaannya terputus, lalu kuda itu berjalan 1 atau 2 langkah, maka jejak dan kotorannya menjadi sumber pahala bagi pemiliknya. Seandainya kuda itu melintas di sebuah sungai, dan ia minum di sana, padahal pemiliknya tidak berniat memberinya minum, maka hal itu menjadi sumber pahala baginya. La haula wala quwata illa billah. Jadi dia mempersembahkan kuda ini fisabilillah. Karena kuda ini biasanya untuk perang, diserahkan untuk pertempuran, tapi kan tidak setiap hari dipakai kuda ini kan. Maka disimpan di kandang, digembalakan, maka kuda ini makan, minum, lalu kencing, buang kotoran. Seluruhnya ini adalah masuk ke dalam fi mizani hasanati sohibihi, masuk ke dalam timbangan amal kebaikan orang yang punya kuda itu. Coba, luar biasa. Ini yang pertama. Ini di zaman Nabi kuda, dan kuda itu kalau untuk fisabilillah biasanya dalam konteks pertempuran, untuk jihad. Kalau jihad misalnya sebulan sekali atau 2 bulan sekali, setengah tahun, tapi kan negara nampung, ini saya wakaf untuk jihad, ini kuda saya, dipelihara. Semua proses itu masuk dalam amal kebaikan orang yang punya kuda itu. Itu betapa baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bermuamalah dengan Allah, basisnya harus ilmu. Ilmu itu info yang kandungan kebenarannya adalah 100%. Atau kalau dalam bahasa agama adalah al-haqqu, itu kebenaran. Kalau sudah kita dapat info sampai di level al-haqqu, maka menurut saya kita harus membuat perhitungan dengan info level ini, Pak. Kalau kita tidak memberi hak info yang levelnya di situ, maka pilihan kita adalah kita akan menjadi zolim, menzolimi diri sendiri, atau minimal kita bersikap adil, atau lebih di atas itu yaitu kita ihsan. Itu pilihannya sangat terbuka. Jangan sampai tidak jelas, Pak, ya. Kita sudah tahu info tentang kebenaran, kami sudah tahu info ini, tahu. Dan anehnya, dengan pengetahuan itu kita menganggap saya sudah mendapatkan petunjuk.
Kalau hanya tahu saja belum dapat apa-apa. Ya kan? Kecuali kalau pengetahuan itu sudah kita proses, dan proses tahap awal adalah sampai level niat. Kalau sudah level niat, baru ada hitung-hitungan tadi. Kataballahu indahu hasanah kamilah. Allah tetapkan di sisinya satu kebaikan yang sudah sempurna. Ini menurut Rasul, menurut Allah dalam diskusi. Jadi sudah sempurna, padahal belum kita kerjakan. Tapi tercatatnya itu sudah kebaikan yang sempurna. Ini bagian dari penjelasan Allah itu betul-betul. Kalau di dalam diskusi, kalau kita takarrub kepada Allah satu jengkal, Allah mendekat ke kita satu hasta. Kalau kita mendekat kepada satu hasta, Allah nyamperin kita satu depa. Kalau kita mendekat kepada Allah dengan berjalan kaki, Allah mendekat ke kita itu dengan lari. Ini contohnya, kita baru berniat, artinya kebaikan itu belum kita kerjakan. Tetapi Allah sudah membalas. Jadi seolah-olah kita sudah punya kebaikan yang sudah sempurna. Coba. Sudah sempurna lah. Kamilah. Rasul mensifatnya dengan kalimat sempurna. Kalimat sempurna itu menunjukkan bahwasanya sesuatu itu kalau merupakan kebaikan, meskipun baru berupa niat, maka kita tidak bisa mengatakan, oh kebaikan ini kecil sedikit. Enggak Pak. Jadi kebaikan itu kalau dia adalah kebaikan, maka dia itu nilainya itu sudah sempurna. Masya Allah. Baru kemudian ada pelipat gandaan kalau seseorang mengerjakannya. Dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, sampai kelipatan yang terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita jangan gara-gara kebanyakan mengerjakan kebaikan akhirnya berdampak ada rasa sombong, ya kan? Karena bisa jadi, jangan ya, orang yang kita anggap itu biasa-biasa mengerjakan amal soleh, tapi Allah melipat gandakan amalnya sejuta kali lipat. Kalau kita mengerjakan kebaikan kelihatannya banyak sekali, tapi hanya 10 kali lipat. Siapa yang tahu, ya kan? Makanya di sini ada adab kita menyikapi fala tuzaku anfusakum. Kamu jangan menilai diri sendiri, ya kan? Kita harus betul-betul menganggap diri kita ini selalu kurang aja. Kurang apa? Kurang duit. Kalau kurang duit, memang semua orang merasa kurang duit. Meskipun orang yang menurut kita paling kaya di bumi, justru orang yang seperti itu syahwatnya paling gede, Pak. Ya kan? Masya Allah. Kalau kurang terhadap dunia, itu sifat nafsu, semua nafsu seperti itu. Tapi jarang orang itu yang merasa kurang dari sisi amal solehnya. Makanya ada nasihat dari Hasan al-Basri rahimahullah. Miskin ibna Adam. Kasihan sekali anak Adam itu. Jadi beliau mengungkapkan anak Adam itu nasibnya itu, aduh, memprihatin. Nah, beliau mengungkapkan kenapa anak Adam itu nasibnya memprihatinkan. Karena semua anak Adam itu merasa apa? Kurang. Merasa kurang dari sisi harta, Pak. Kurang aja, Pak. Antum gaji antum berapa ya? 1 juta sebulan. Merasa kurang apa cukup? Kurang lah, Pak Ustaz. Boleh. Tapi nanti 5 tahun ketemu lagi. Antum gaji kamu berapa? Alhamdulillah 5 juta. Gimana? Kurang? Masih kurang, Pak Ustaz. Anak saya ke 1, 2 kurang. Dulu 1 juta kurang, sekarang 5 juta kurang. 10 tahun ketemu lagi, tanya lagi. Antum gaji berapa? Udah 20 juta. Gimana 20 juta? Aduh, kayaknya masih kurang juga. Kurang. Ampun. Itu fakta ilmiah.
Menurut hadis Nabi, seandainya anak Adam itu menginginkan satu lembah emas, jadi asumsinya bukan gaji yang 1 juta, langsung Rasul 1 lembah emas, Pak. La haula wala quwwata illa billah. Tadi katanya pengennya 1 lembah emas. Setelah dikasih ternyata apa? Labtaghasanian. Itu ambisi itu enggak habis-habis. Kalimat yang digunakan oleh Rasul pun kalimat labtagha, ibtagha yabtagi. Kalau kita belajar bahasa Arab, Pak. Kata-kata yang memiliki makna mencari itu banyak. Menginginkan itu banyak. Bukan hanya misalnya bahasa, itu mencari. Fahaso, itu juga mencari. Talaba, itu juga mencari. Ya kan? Ibtagha, itu juga mencari. Apa bedanya? Kalau hanya bahasa, mencari itu kayak seperti misalnya, sandal kita hilang di situ ya kan. Cari-cari dari ujung ke ujung, kok nggak ada. Kalau nggak ada, ya sudah, kita tinggal pergi. Tapi kalau kita menyuruh anak kita dengan kata-kata ibtaghi, itu makna yang terkandung di antara, bukan hanya sekedar mencari, tapi mencari dan jangan berhenti mencari kecuali engkau yakin sudah dapat itu. Sandal hilang, cari nggak ketemu. Kalau belum dapat, nggak boleh pulang. Cari. Ya kan? Itu namanya wabtaghi. Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali ke tadi, kuda tadi ya. Tadi kuda yang sangat memberikan keberuntungan. Nah, yang kedua, ya kuda yang dia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjaga kehormatannya. Jadi dia memelihara kuda itu untuk kepentingan dirinya, ya kan? Untuk kebutuhan hidupnya, menjaga kehormatannya, tetapi dia tidak melupakan hak Allah pada leher dan punggungnya. Hanya sebatas itu saja. Maka kuda ini menjadi penutup, menjadi pelindung bagi pemiliknya dari dosa-dosa, maksudnya Pak. Dia terlindung dari dosa-dosa. Untuk menjaga dirinya saja. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga adalah orang yang memelihara kuda karena sombong, karena ria, dan membanggakan diri terhadap orang lain, maka kuda itu menjadi sumber dosa baginya. La haula wala quwwata. Wa rajulun rabataha fakhran wa ria'an wa niwa'an fahiya 'ala dzalika wizrun. Makanya hati-hati Pak ya, kita punya. Kalau ini yang disebut kuda, jangan kita mengatakan, Pak Ustadz, itu kan kuda. Kan saya nggak punya kuda, punyanya motor. Sebenarnya masalahnya bukan motor atau kuda, tetapi sikap orang tersebut memilikinya. Kalau dia punya motor, akhirnya dia membanggakan itu kepada orang lain untuk bangga-banggaan. Itulah yang dicerca. Yang dicerca oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena bangga, makanya kita dilarang untuk bangga-banggaan. Hanya diminta untuk fokus kepada iman dan amal soleh. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita ada di waktu yang sangat istimewa, yaitu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan kita hari ini ada di hari yang keberapa? Hari yang ketiga atau keempat, ya kan? Hari yang ketiga. Kalau yang hitungnya mulai dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, 4 ya kan. Kalau itu hari Jumat, Sabtu,
Ahad, berarti 3 hari. Ini hari-hari yang istimewa. Istimewanya itu seperti apa? Padahal nama-nama harinya sama, ya kan? Di antara istimewanya yang pertama adalah, ini adalah merupakan salah satu dari bulan Hurum. Salah satu dari 4 bulan yang disucikan, yang diagungkan. 4 bulan itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Ini keistimewaannya. Lalu keistimewaan tambahan khusus untuk bulan Zulhijjah, yaitu 10 hari pertama, ini punya keistimewaan tambahan. Salah satu landasannya adalah Allah bersumpah di surat Al-Fajr itu, wal fajr walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi malam-malam hari-hari yang 10. Lalu tambahan keistimewaannya, tambahan penjelasannya adalah dari hadis Rasulullah SAW, ini dalam hadis Sahih, dalam hadis Bukhari disebutkan, ma min ayyamin al-amalu sholihu fihi ahabbu ilallahi min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh itu lebih Allah cintai daripada hari-hari yang 10 ini. Secara umum Allah itu menyukai amal soleh. Jadi ada ilmu standar, Pak, ya. Ilmu standar baku, tapi sifatnya umum. Itu Allah jelaskan di hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidak ada satu amalan pun yang digunakan oleh hambaku untuk taqarrub kepadaku yang lebih aku cintai dari amal yang aku fardukan. Ilmu ini ilmu umum. Kalau kita akan bermuamalah dengan Allah, kita akan bekerja kepada Allah, pekerjaan apa yang mau kita kerjakan, maka ilmu ini mengantarkan kita kepada yang kita kerjakan. Yang pertama adalah yang Allah wajibkan. Karena lewat hadis qudsi sahih ini, Allah memberitahu, ini adalah amal yang paling aku sukai. Ini secara umum, tanpa melihat hari, bulan, tempat, secara umum yang Allah paling sukai adalah yang Allah fardukan. Baru kemudian amal tambahannya, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan yang sunnah-sunnah. Hatta uhibbau, sampai aku mencintainya. Ternyata ujung dari kita sibuk mengerjakan yang fardu dan yang sunnah, itu adalah mahabbah. Apa mahabbah, Bang? Yaitu cinta. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintai hamba itu. Ini alur ilmu. Kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, maka secara sababiyah itu lewat ilmu ini. Kita mengerjakan yang paling Allah sukai, berarti yang Allah wajibkan. Kalau ada waktu masih tersisa, ya kan? Kan untuk mengerjakan yang fardu perlu waktu, perlu tenaga. Untuk mengerjakan yang sunnah perlu waktu, perlu tenaga. Alur berpikirnya harus yang pertama dulu. Jangan kita balik. Karena nafsu kita senang dengan yang sunnah. Sunnah-sunnah kita jalankan. Waktunya habis. Ternyata untuk yang fardu nggak dapat. Itu namanya salah mikir, Pak Ilmu. Ilmu kita masih tidak tepat itu. Nah, itu secara umum. Ternyata ada secara khusus, yaitu 10 hari ini. Itu hadis tambahan tadi. Tidak ada hari-hari di mana Allah lebih mencintai amal soleh daripada hari yang 10 ini. Artinya apa? Amal soleh
Jadi ini terkait dengan Allah memberitahu kepada kita tentang sikapnya Allah, Mbak, terhadap amal soleh. Secara umum Allah mencintai amal soleh. Tetapi kecintaan Allah terhadap amal soleh di hari yang 10 ini itu lebih tinggi daripada kecintaan Allah terhadap amal soleh di luar hari-hari yang 10 itu. Nah, ilmu ini kira-kira seperti itu secara umum. Dan amal soleh itu tetap tadi merujuk ke hadis yang pertama. Yang pertama adalah yang Allah fardukan. Yang kedua, yang Allah sunnahkan. Hanya Ustadz Qurdawi memberikan pendetailan. Ada faraid, ada wajibat. Yang paling tinggi adalah yang fardu. Contoh yang fardu itu misalnya sholat 5 waktu, zakat itu fardu, infak bukan fardu, ya kan? Zakat itu yang fardu. Kalau kita mana yang lebih kita sukai, zakat atau infak? Secara logika yang paling kita cintai adalah zakat. Bukan berarti infak tidak kita masuki. Kita ingin secara adab kecintaan kita kepada zakat seperti kecintaan Allah kepada zakat. Karena Allah sudah menyampaikan, ini yang paling aku cintai. Dan kebanyakan kita itu tidak kurang perhatian dengan kalimat cinta itu. Kadang-kadang hanya mengerjakan saja. Tapi minus perasaan, Mbak. Menurut saya itu adabnya kita kurang. Minus mengerjakan tapi tanpa ekspresi. Allah itu tidak seperti itu. Allah itu betul-betul terlibat dengan sepenuh perasaan, Pak. Karena Allah itu hidup. Hidupnya Allah bukan hidup mekanik, ya kan? Mobil kamu hidup nggak? Hidup. Tapi kan dia nggak punya rasa mobil itu meskipun hidup nyala, ya kan? Dikeprut, dipukul juga diem aja dia. Nah, Allah itu hidupnya tidak seperti kita. Kalau hidup seperti kita aja, masih jauh dari kesempurnaan dibanding hidupnya Allah, ya kan? Kalau hidup diri kita dibanding dengan hidupnya mobil, hidup kita lebih sempurna daripada hidupnya mobil ini, ya kan? Apalagi kita punya jamnya kamu hidup kan? Hidup artinya baterainya ya kan masih nyala itu ya. Tapi hidup kita lebih tinggi. Hidupnya Allah maha sempurna, maha sempurna. Maka kita bermuamalah dengan Allah dengan melibatkan pengetahuan kita akan kemahasempurnaannya itu, dan kita juga mentarget agar info itu sedemikian rupa mempengaruhi akal dan hati serta perasaan kita. Kalau Allah sudah memberitahu kepada kita bahwasanya amalan yang paling aku sukai, jadi kalimat suka itu, Pak, itu yang harus menjadi target kepetunjukan. Jadi target kepetunjukan kita bukan hanya target petunjuk itu kita kerjakan, iya itu target kita. Tapi target kita yang lain, karena Allah sudah bongkar tuh, yaitu target perasaan. Amal soleh itu harus kita sukai. Salah satu tanda hati kita itu menyukai amal soleh itu, kalau kita mengerjakannya sudah bukan beban lagi. Kita mengerjakannya itu, malah justru mengerjakannya itu memberikan kebahagiaan. Makanya kalau kita sholat, kalau setelah sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Alhamdulillah. Itu artinya kita merasa beban itu sudah lepas. Alhamdulillah. Level kita berarti masih di zona itu, Pak. Iya kan? Padahal seharusnya ketika imamnya Assalamualaikum, ya Allah, cepat sekali sih imam ini. Kenapa bacaannya nggak panjang? Kalau udah ada protes begitu, saya Al-Fatihah aja belum selesai kok sudah rukuk ini. Nah, itu ada protes itu dalam itu. Itu menurut itu tanda, Pak. Menurut saya itu tanda. Tapi kalau mau sholat imamnya siapa? Aduh, itu panjang itu, nanti aja dulu. Ya kan? Itu imamnya siapa? Itu cepat, siap, paling depan. Waduh.
Apa enggak boleh? Boleh-boleh saja. Tetapi kalau kita baca ayat itu Pak, ya, ketika Allah menceritakan kepada kita tentang sholatnya calon penghuni surga Firdaus, ya kan? Itu adalah orang-orang yang ketika menjalankan sholat itu ringan, senang, gembira, dan bahagia. Itu menurut saya. Karena ayatnya adalah orang-orang yang kalau sholat itu khosi'un, khusyuk. Nah, apa khusyuk itu? Ilmu khusyuk dibongkar oleh Allah di awal surat Al-Baqarah, ya kan? Wa innaha lakabiratun illa apa? Alal khosin. Sholat itu berat kecuali untuk orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk nggak ada rasa berat. Berarti kebalikannya itu ringan, ya kan? Diungkap juga oleh Allah, yaitu di Al-Baqarah juga itu di juz berapa? Juz 2 ya. Yaitu ketika Allah menceritakan perpindahan kiblat. Kan kiblat pertama ke mana? Ke Baitul Maqdis, ya kan? Ke Baitul Maqdis. Lalu kemudian Allah pindah menjadi ke Baitullah, yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah itu. Nah, ketika terjadi perpindahan itu, apa yang terjadi? Ada orang Islam yang ketika itu terfitnah, akhirnya murtad. Ada yang murtad. Masya Allah. Dan ada yang meskipun tetap Islam, tapi ada merasa berat, Pak. Ada merasa berat. Nah, Allah menyampaikan, ini kalau tadi itu tentang khusyuk, ini tanda hidayah. Tanda kalau seseorang itu mendapatkan hidayah yang sebenarnya adalah ketika seseorang menjalani kebajikan itu dengan apa? Dengan tanpa ada rasa berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal ladzina hadaw. Sesungguhnya kasus perpindahan kiblat itu dari Baitul Maqdis ke Ka'bah ini perpindahan ini sesuatu yang berat. Kecuali kepada orang yang Allah berikan kepadanya hidayah. Maka hidayah itu bukan hanya sekedar kita itu mendapatkan perubahan dalam diri kita dari tidak tahu menjadi tahu. Bukan hanya unsur itu kita mendapatkan hidayah itu. Tetapi ada tambahan lagi. Hidayah yang sudah kita ketahui itu kita ikuti dan kita amalkan. Itu bagian dari hidayah. Dan bagian dari hidayah yang lain lagi setelah itu, ketika kita mengikuti dan mengamalkan hidayah itu, betul-betul dengan senang, gembira, dan bahagia. Nah, kebanyakan kita tidak pernah mengevaluasi, jarang sekali mengevaluasi terkait dengan kondisi perasaan ini. Padahal ini diperintahkan oleh Allah. Perintah itu salah satunya Allah sebutkan di apa? Di surat Yunus ayat 58. Silahkan nanti dibaca ya kan. Qul bi fadlillah fa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, dengan itu hendaknya mereka itu bergembira. Masya Allah. Jangan hati itu bergembira ketika mendapatkan rezeki saja, dalam rezeki materi. Pasan, kalau kita dapat rezeki materi, hati senang, boleh enggak? Boleh. Itu bagian dari adab yang memang ya kita senang. Dan Allah tidak mengingkari itu. Salah satunya Allah sebutkan misalnya di surat Sof itu kan. Yaitu apa di surat Sof? Allah menjanjikan orang itu kalau jihad ya kan, di samping mendapatkan surga, tapi di dunia itu Allah ungkapkan wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib itu ya kan. Dan selain itu, selain kemenangan di akhirat yaitu diampuni oleh Allah dan masuk surga, tapi di dunia ada yang lain. Allah memberikan kemenangan, akhirnya dapat ghanimah ya kan, dan Allah mengakui itu juga kamu sukai. Itu menunjukkan menyukai karunia Allah yang sifatnya materi. Itu juga merupakan adab yang harus kita miliki.
Tetapi jangan sampai hati itu senangnya hanya, ya kan, terhadap pemberian Allah yang nampak ini. Sementara pemberian Allah yang sifatnya tidak nampak, tapi itu nilainya lebih agung. Misalnya sholat. Kalau sholat kok beban, ampun, berarti kita gagal masuk, Pak. Meskipun kelihatannya badan mengerjakan, tapi secara hati itu kita apa? Makanya ini perlu perlu ada usaha yang lebih sungguh-sungguh, Pak, menurut saya. Karena kalau kita sudah dikasih cinta, dan cinta ini menurut saya murni pemberian dari Allah. Kita sendiri susah, Pak, untuk misalnya ada benda di sini, teman kita senang benda ini, kamu suka nggak ini? Suka nggak ya? Susah, nggak bisa dipaksa. Terkait dengan cinta. Nah ini betul-betul terutama cinta terhadap iman itu kepada nikmat yang sifatnya maknawi itu istimewa, itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu alasannya yaitu ayat Allah, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Namun Allah lah yang menjadikan kalian itu mencintai iman. Mencintai syahadat, mencintai sholat, mencintai puasa, mencintai zakat, mencintai infak. Jadi kita jangan membedakan antara puasa, antara sholat dengan infak, karena secara persepsi sama, Mbak. Hanya bahasanya beda, dan perbuatannya, hanya perbuatan zahirnya itu yang beda. Tapi secara ilmu itu sama, yaitu faraid dan nawafil, ya kan? Itu yang betul-betul nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita yang harus kita sukai. Kalau kita sudah dikasih cinta kepada sholat, tapi belum cinta kepada zakat dan infak, nah ini kita harus ada mujahadah. Bagaimana agar hati saya itu mencintai infak. Secara proses, nah kita mengikuti alur dari awal. Pertama info, saya harus mendapatkan info yang cukup tentang infak itu apa. Kalau kita mendapatkan info yang cukup tentang infak itu apa, dari hadis dan dari ayat, ternyata kalau saya infak, itu berarti akan terjadi pelipat gandaan aset. Infonya seperti itu. Dari 1 menjadi 10, menjadi 100, menjadi 700 kali lipat. Ini ilmu ini valid, info ini valid. Tapi kan kalau mata kita melihat, kita punya uang 1 juta, saya ambil 500.000, uang saya berkurang 500.000. Itu info yang didapat oleh mata kita. Itu fakta, ya kan? Uang saya berkurang 500. Ini diakui oleh syariat memang berkurang itu 500. Tapi ternyata ada info yang lebih valid, yang lain, ya kan, dari wahyu. Oh, uang kamu menjadi berlipat, 700 kali lipat, ya kan? Nah, ketika kita sudah mengetahui info itu, proses yang selanjutnya adalah bagaimana info ini setelah kita ketahui, kita yakini. Tanda kalau hati kita itu meyakini apa? Secara perasaan tandanya adalah hati itu mau, maka tidak mau, Pak. Kalau sudah hati itu menghendaki, nah itu level keyakinan itu mainnya di situ, Pak. Masya Allah, hati itu pengen infak, tapi nafsunya jangan, nah, itu kencang sekali. Terutama kalau mau korban gini, ya kan. Maju mundur, pengen korban yang besar. Tapi jangan nantilah menjelang hari H. Menjelang hari H. Ternyata ketika menjelang hari H, keliling-keliling ini sudah dibeli, ini sudah dibeli. Akhirnya ketemu yang paling kecil. Alhamdulillah. Entah alhamdulillahnya karena mungkin akhirnya dapat juga binatang untuk korban, ya kan. Tapi kecil, ya kan. Aduh, kecil. Usaha, ya kan. Seneng tapi kecil, jadi ada yang kurang, ya Pak, ya. Ada yang kurang. Padahal kalau dia beli di awal-awal,
masih melimpah tuh, ya kan? Pilihannya. Ini ditunda. Kadang-kadang kita itu bermuamalah dengan Allah itu seperti tajir, Bang. Seperti pedagang. Tapi pedagang yang kurang jujur ya, kurang jujur. Ampun, la haula wala quwwata illa billah. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita ada di hari-hari ini istimewa, mari kita penuhi dengan amal soleh. Amal soleh yang fardu sedikit jumlahnya. Amal yang sunnah melimpah ruah, ya kan? Mulai dari yang paling ringan, yaitu amal kebaikan, amal soleh yang dikerjakan oleh lisan, yaitu minimal zikrullah, ya kan? Tapi jangan mengecilkan zikrullah, meskipun ringan, tapi dia berat di timbangan. Maka kita ingin, kalau zikir itu yang kita tingkatkan itu stamina, banyak stamina. Kemampuan kita zikrullah itu berapa lama sebenarnya. Bisa juga membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan pengertian, bisa dari juz 1, 2, 3, 4 sampai khatam, silakan itu diproses, ya kan. Tapi ada juga terkait dengan menurut saya stamina, Mbak, ya. Kan kita itu menatap Quran terus-menerus ini kan lemah. Apalagi kalau mata kita sudah kelihatan gitu, ya kan. Maka ada cara yang lain, ya surat yang sudah kita hafal saja kita ulang-ulang. Dan terutama, jadi ada surat, hubungan kita dengan surat itu berbeda-beda. Ada surat yang sudah kita hafal hurufnya tapi belum kita ketahui maknanya. Ada surat yang sudah kita hafal hurufnya, sudah kita ketahui maknanya, tapi belum saya amalkan maknanya. Ada yang sudah saya ketahui, yang sudah saya pahami, yang sudah saya amalkan, tapi hati saya belum bahagia mengamalkannya. Itu masing-masing kita seharusnya mengevaluasi. Dan itulah perintah ayat Allah dari wal tandur nafsun ma qaddamat. Hendaknya masing-masing jiwa itu mengevaluasi. Yang dievaluasi itu hal-hal yang seperti itu. Ini sudah saya kerjakan, tapi masih persepsinya beban. Saya harus tingkatkan ini, ya kan? Bagaimana menjadi hati saya itu mencintai. Karena kalau sudah ada satu amal soleh kita kerjakan dengan hati yang penuh cinta, itulah kebahagiaan itu di situ sebenarnya, Pak. Bahagia itu di situ. Jadi, hati saya bahagia dengan membaca ayat. Tidak harus berhalaman-halaman atau berjus-jus, enggak. Tapi hati itu bahagia ketika membaca ayat. Mau satu ayat diulang-ulang, baca sekali bahagia, baca 2 kali lebih bahagia, baca 3 kali. Jangan sampai kamu baca berapa? Seharian baru 1 halaman. Aduh, kamu berapa? 5 juz. Aduh, pusing. Jangan seperti itu. Nanti gampang dipermainkan iblis kita. Kita harus melihatnya secara utuh, ya. Kita ingin kebaikan itu kita kerjakan betul-betul itu yang memang bisa membahagiakan hati kita dunia akhirat. Jadi Allah itu maunya amal-amal soleh ini membahagiakan kita di dunia. Kalau di akhirat ya jangan otomatis itu. Tapi tanda kebaikan itu membahagiakan kita di akhirat, kalau kebaikan ini membahagiakan hati kita di dunia. Karena menurut saya, ya kan, ini Masya Allah. Jadi amal soleh, kalau kita mengerjakannya itu dengan senang, gembira, ya kan, itu tanda. Kalau ada khusyuk di situ, itu melibatkan batin berarti, Bang. Melibatkan spiritual kita. Ada khusyuk, dan itu juga tanda kalau memang kita mendapatkan hidayah yang sesungguhnya dan sebenarnya. Makanya Imam Ibnu Taimiyah sampai beliau mengungkapkan ungkapan, tapi menurut saya ungkapan beliau itu akhirnya bisa menjadi rumusan, yaitu apa? Subhanallah. Sesungguhnya Allah memiliki surga di bumi ini. Man lam yadkhulha fid dunya lam yadkhulha, yang tidak memasukinya di dunia, maka dia tidak akan memasukinya di akhirat. Allah. Lalu beliau juga pernah menyampaikan
Jadi pengalaman sifatnya personal, pengalaman beliau. Ma yaf'alu bi'a'da'i. Apa sih yang bisa dikerjakan oleh musuh-musuhku kepada diriku? Enggak, mereka tidak bisa berbuat apapun kepada diriku. Kenapa mereka musuh-musuhnya Ibnu Taimiyah enggak bisa berbuat apa-apa? Jannati fi qalbi. Karena surgaku ada di dalam hatiku. Apa maksud surgaku ada di dalam hatiku itu? Itu kebenaran itu, Pak. Hidayah yang sudah kita ketahui, yang sudah kita pahami, yang sudah kita yakini, yang sudah kita ikuti, itulah surga yang ada di dalam hati, di dalam jiwa kita. Kalau mereka memenjarakan saya, kata beliau, itu adalah khalwah. Kalau mereka itu membuang saya, entah di pulau mana, maka itu siyahah, itu wisata. Kalau mereka membunuh saya karena kebenaran, maka itu adalah sahadah, mati syahid. Coba, kan berarti nggak bisa ngapa-ngapain musuh itu. Dan ini menurut saya, proses hidayah itu proses sadar, proses sengaja, proses yang harus sungguh-sungguh, ya kan? Dan kalau bisa sesegera mungkin, secepat-cepatnya. Karena itu maunya Allah seperti itu, ya kan? Wasari'u, cepat-cepat kamu. Jadi kalau kita baca ayat wasari'u itu siapa yang nggak sabar, Bang? Allah sudah nyiapin surga, cepat kamu masuk. Kitanya ngapain? Siap ya Allah, tapi ini saya mau main-main. Aduh, malu Pak ya, malu. Ini saja kira-kira yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Dan kita ingin memohon kepada Allah, semoga kita betul-betul diringankan untuk mengerjakan yang ma'ruf, amal soleh, apapun sekecil-kecilnya. Yang jelas targetnya menurut saya, bagaimana agar hari-hari yang tinggal 7 hari ini, itu kita penuhi betul-betul full kebaikan. Dan kita sadari, Pak. Mulai dari yang sifatnya dengan mulut kita, dengan akal kita. Kalau akal itu berbuat baik bagaimana? Contoh nih, kalau kita melihat orang punya masalah, kita pikirkan, ya Allah, tunjukkan solusi orang itu di tangan saya, ya Allah. Mujahadah, tahap awal mujahadah akal, itu sudah masuk zona amal soleh, Nah. Kalau sungguh-sungguh kita mentafakurnya, memikirkannya, maka Allah akan tunjukkan nanti. Oh, kamu bisa bantuin dia ini, lewat ini. Bisa bantuin dia lewat ini. Akhirnya kita tinggal memilih yang terbaik yang Allah tunjukkan itu. Allahu Akbar. Sebelum ditutup, ya kan, ini ada beberapa hadis ya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Langsung saya baca terjemahannya saja. Janganlah engkau meremehkan perbuatan baik, walaupun sedikit. Dan walaupun hanya dengan menuangkan timbamu ke dalam bejana orang yang membutuhkan air. Dan walaupun dengan wajah berseri-seri ketika bertemu dengan saudaramu. Senyum, Mbak. Bukan senyum Pepsodent, karena ingin menunjukkan gigi yang putih. Ya kan? Tapi nggak apa-apa kalau sikat gigi itu karena pengen, apa namanya, membersihkan, ya kan? Kalau warnanya kuning pakai mana? Ya. Lalu kemudian, hai para wanita, khusus di buku ini, berimanlah. Wahai wanita yang beriman, janganlah sekali-kali seorang tetangga meremehkan sesuatu untuk diberikan kepada tetangganya. Walaupun sesuatu itu adalah kaki domba. Kaki domba, ngantar kaki. Kaki domba, ini ada kaki nih. Jadi jangan meremehkan. Ini ibu-ibu ya kan, karena ibu-ibu kan biasanya kan di rumah dia masak. Kecuali kalau ibu-ibu karier, wanita karier. Karier itu dibawa kemana-mana. Jadi wanita, makanya menurut saya ibu-ibu itu harus punya keahlian memasak. Jangan bapak aja yang masak, ya kan. Meskipun ada, ya kan. Kan chef-chef itu kan banyak yang laki-laki, Pak, ya kan. Malah justru perempuan itu kalah itu.
ampun. Maka belajar masak, kalau motivasinya untuk seperti ini, itu masuk ibadah. Jadi kuliah jurusan masak memasak, itu ibadah itu Pak. Ya kan? Waduh, kamu makan aja pikirannya. Kamu nggak tahu, saya pengen pintar masak ini maksudnya bukan makan, ya kan? Bagaimana ingin berbuat baik buat orang lain. Berikanlah kepada peminta-minta, walaupun hanya kaki domba yang terbakar. Ruddu as-sa'ila walau bizilfin muhrakin. Kaki domba yang terbakar. Nggak tahu diulang-ulang kaki domba aja nih, ya kan? Karena mau lebaran ini kali ya. Lalu kemudian hadis yang lain, wahai Aisyah, jauhilah dosa-dosa yang dianggap remeh. Karena dosa-dosa itu memiliki tuntutan dari Allah. Jadi kita tidak boleh meremehkan yang ma'ruf meskipun kecil. Jangan meremehkan dosa meskipun remeh kecil, ya kan? Karena semuanya ada hitung-hitungannya. Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub. Di hadis yang lain, jauhilah dosa-dosa yang dianggap remeh. Karena dosa-dosa tersebut jika terkumpul pada seseorang, maka dapat membinasakannya. Iya kan? Dosa kalau kecil-kecil dikumpulkan jadi numpuk, akhirnya banyak, akhirnya dia binasa. Makanya ucapan yang baik atau diam. Itu maksudnya bukan disuruh diam aja Pak, ya kan? Maksud diam itu kalau kita tidak mampu mengucapkan yang baik, ya diam. Tapi kalau kita mampu mengucapkan yang baik, ucapkan terus. Dan ucapan yang paling baik, yang paling disukai Allah, Rasul sudah kasih tahu. 4 kalimat yang paling Allah cintai, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar. Ini menjadi amal unggulan kita di hari-hari ini. Tidak harus mengeluarkan duit. Tapi kita membacanya dengan apa? Dengan menghadirkan maknanya. Kalau menghadirkan makna, nanti akan banyak terjadi mukjizat insya Allah di akal kita, di hati kita. Dampaknya nanti ke amal soleh yang lain insya Allah. Tapi ini saja kira-kira sebagai tambahan. Jazakumullah khairan ala husni ismaikum walafukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan atas materinya. Untuk memperdalam materi, barangkali ada jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaannya, mungkin bisa langsung karena mikrofonnya hanya satu. Silakan, mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu mungkin. Silakan Bu, mohon maaf langsung aja. Kebetulan saya sedang menghafal surat. Kadang-kadang ada yang terlupa, ada yang bisa juga. Dan itu saya lakukan dalam sholat. Bagaimana seharusnya jika di tengah-tengah membaca itu, saya lupa apakah saya pindah ke ayat berikutnya atau saya sudahi langsung rukuk misalnya begitu Ustaz. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain?
seperti hewan juga misalnya juga dalam alam Jawa. Kadang-kadang kita di pinggir rumah, kadang-kadang di rumah. Jadi ada kucing ya, kadang-kadang berak di mana-mana. Kadang-kadang kita suka, ya kadang-kadang bisa kita benci gitu, kadang-kadang ingin juga mengasihani gitu. Nah termasuk itu juga yang hal yang sepele. Terima kasih Ustaz. Iya, terutama terkait dengan membaca Al-Quran ya, baca surat di dalam sholat. Kalau kita sholat lalu kemudian lupa, biasanya kalau lupa itu, untuk agar ingat, kita biasanya mundur 1-2 ayat ya kan? Lalu kita ulang sekali. Ulang sekali, belum ingat juga, mundur lagi. Kita ulang lagi 2 kali. Biasanya 2-3 kali itu akhirnya Allah ingatkan, biasanya begitu ya. Tapi kalau orang itu imam, biasanya ada unsur paniknya dia. Ya. Aduh, saya ulang lagi. Aduh, gak enak, keringetan dia. Bagaimana ini? Perasaan-perasaan begitu akhirnya malah justru kacau ya kan. Padahal enjoy saja. Saya membaca itu sebenarnya nggak ada hubungan dengan orang-orang itu. Membaca itu ibadah. Ibadah itu kita ke siapa memang ya kan. Sibuk kita itu kepada zat yang kita sembah. Kalau orang itu ikut belakang, itu urusan mereka ya kan. Kira-kira seperti itu. Tapi kan secara perasaan kadang-kadang kan tidak dominan ya. Jadi kalau kita membaca lalu lupa, secara praktek ya kan, memang dianjurkan untuk coba diulang lagi ya kan. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Apalagi kalau misalnya sholatnya sendiri, itu silahkan diulang-ulang. Nanti biasanya Allah akan tunjukkan itu. Kalau belum Allah tunjukkan, sesuai kita ulang, kita berhenti di ayat yang kita baca secara sempurna. Ya kan? Kita berhenti di situ. Lalu kemudian kalau mau nambah lagi, kalau lanjut nggak bisa, ya sudah baca surat yang lain. Ya. Tidak ada masalah menurut saya. Ya kan? Tidak ada masalah. Perpindahan dari surat ke surat yang lain, yaitu kan furu'iyah ya kan, itu masuk furu'iyah. Menurut saya silahkan baca bismillah. Tidak membaca juga tidak apa ya kan? Tidak apa ya enggak. Oh. Iya. Ya, minimal 1 ayat Bu ya. Jadi biasanya begini, kita baca 1 ayat itu sempurna. Tapi kalau kita mau mantap, silahkan Ibu ulang-ulang bagian yang Ibu suka. Tapi setelah dibaca dari ujungnya. Jadi begitu Bu ya. Ya, misalnya di akhir Al-Baqarah itu kan ada baca. Tapi Ibu, oh saya akan membaca, saya lagi butuh di kalimat ini. Nggak apa-apa, Ibu ulang di kalimat itu. Tapi setelah yang lain sudah Ibu baca. Jangan sang Allahu Akbar baca Fatihah langsung. Bagian kecil dari ayat itu duduk misalnya. Kalau menurut saya apa? Itu kurang afdol Bu ya. Kurang afdol. Wallahu alam. Ya masalahnya kan dia kan enggak. Ya. Misalnya kan dia kan tidak selalu.
Terus tadi pertanyaan dari apa? Yang secara umum ya kan, secara umum karena disebutkan di dalam hadis tadi adalah amal soleh. Jadi karena ini musim kurban, apa berarti ada anjuran khusus untuk berbuat baik kepada binatang-binatang misalnya, ya Pak ya? Itu tidak ada, secara khusus tidak ada. Secara khusus tidak ada. Tapi mungkin dikaitkan dengan momen di mana-mana ada binatang ternak, saya ingin berbuat baik aja lah, nyariin rumput misalnya, ya kan? Untuk orang-orang itu nggak ada masalah, Pak. Itu bagian dari amal ma'ruf, ya kan? Oh, di rumah saya banyak rumput, saya akan potong-potong, saya akan antar biar jadi sedekah saya. Itu amal soleh, ya kan? Lalu bagaimana dengan binatang yang lain? Kucing. Rasul di hadis yang lain sudah menyampaikan, berbuat baik kepada makhluk hidup, ya kan? Setiap makhluk hidup kita berbuat baik, itu bagian dari amal soleh. Baik memberi minum, ngasih makan, ya kan? Lalu bagaimana dengan kucing yang berak di mana-mana? Ya memang nggak ada sekolahan untuk kucing. Terus masukkan SD. Coba aja kita, kalau dia kencing di sini atau di sini, mungkin coba kita mengevaluasi, jangan benci gitu. Dosa saya apa ya? Sampai dia itu kencing di tempat saya ini. Itu menurut saya itu lebih positif, Pak. Karena kita meyakini binatang itu, karena belajar dari Rasul, Pak ya. Rasulullah SAW ketika hijrah, ya, beliau kan naik onta. Ketika naik onta, beliau sampai di Madinah, beliau diperebutkan mau nginep di mana, ya. Akhirnya Rasul berkata, biarkanlah unta saya ini. Terserah dia berhenti di depan rumah siapa. Rasul berkata, fa'innaha ma'murah. Karena unta ini ada yang di bawah kendali dia. Dan kalau kita baca di Quran, ternyata ada ayat, wa ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Tidak ada satu binatang yang melata di bumi kecuali ubun-ubunnya Allah kendalikan. Salah satunya unta itu. Karena ribut, orang Ansor, kalau misalnya Rasul serasa ingin di tempatnya fulan, pasti diprotes yang lain. Solusinya bagaimana? Silahkan. Artinya Rasul itu dipakai oleh Rasul. Biarkan unta itu. Terserah mau tinggal di mana dia. Ternyata sampai di rumah di depan Abu Musa Ayyub Al-Ansori, ya kan. Berhenti di situ lalu duduk. Di situ dia. Kalau udah begitu, bukan karena Rasul juga. Bukan karena orang-orang itu. Oh, ternyata berarti rumahnya dipilih. Yang milih unta. Apa unta yang milih? Kan unta ini berarti di bawah bimbingan kan. Kalau belajar dari itu, kira-kira ya kan. Kalau ini kucing ini kenapa buang air ini? Mungkin kita berpikir, ya kan, untuk mengambil positifnya saja. Jangan karena kamu ini nggak tahu diri. Sudah tahu kucing dia nggak punya otak, kita marah-marah. Ya mungkin kita ini aja. Kira-kira apa dosa saya, ya kan ya? Ya Allah, astagfirullah ya Allah. Dia tidak kencing di sini kecuali atas izinmu. Engkau maha bijaksana dia kencing di sini ini. Jadi kita mengatakan engkau ya Allah maha bijaksana kencing di sini. Iya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu juga yang sudah cukup siang, kita akan cukupkan kajian kita pada sore ini. Salah satu poin penting dari yang Ustaz sampaikan pada hari ini adalah tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Yang pertama, karena dia termasuk salah satu dari 4 bulan haram yang Allah muliakan. Yang kedua, dia juga disebutkan dalam Al-Fajr ayat kedua ya, tentang 10 hari itu. Dan yang ketiganya, berdasarkan hadis Rasulullah tadi, bahwa tidak ada hari-hari yang Allah sukai kebaikan selain pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tentang keutamaan amal, kita berprinsip secara umum bahwa amal yang Allah sukai adalah amal yang fardu, dan yang kedua ada amal sunnah,
Dan terkait dengan Muharram itu adalah keutamaan secara khusus karena tentang Zulhijjah itu adalah urutan keutamaan secara khusus karena memang berdasarkan dari apa yang Rasulullah sampaikan. Demikian materi yang disampaikan oleh guru kita, mudah-mudahan menjadi ilmu buat kita dan menjadi amal buat kita semua. Kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca doa penutup majelis dan alhamdulillah alamin subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.